Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang kami muliakan segenap jemaah Masjid Agung Al-Ikhlas yang hadir pada kesempatan malam yang penuh keberkahan ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dapat melaksanakan ibadah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini kita melanjutkan kajian tafsir Hamamizadah yang pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas ayat yang ke-38, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim, yang pada saat itu tafsirnya belum selesai dan akan kita lanjutkan pada malam hari ini. Sedikit untuk mengingat kembali yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya ketika menjelang hari kiamat itu kemudian matahari tidak muncul, bulan menyatu kepada matahari, ke tempatnya matahari sekitar 3 malam, dan setelah 3 malam itu barulah kemudian Allah memerintahkan kepada matahari untuk terbit dari barat. Akan kita lanjutkan pembahasan ini. Falamma tala'at min maghribiha, ketika matahari muncul dari barat, nada munadin minas sama'i, maka akan ada panggilan dari langit, ala inna syamsa qad tala'at minal maghribi, hei ingatlah kalian, sesungguhnya matahari telah muncul dari barat. Falamma sami'a hadan nida ahlul ardi yabkuna wa yatadarra'una wa yanduruna ila as-sama'i. Jadi ketika ada suara dari langit memberitahukan bahwa telah sampai waktunya matahari terbit dari barat, kemudian penduduk bumi menangis semua, wa yatadarra'una, dan mereka bertadarru', merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanduruna ila samai, dan melihat ke langit. Ketika melihat ke langit, fadhahaba nuruhuma, maka hilanglah cahaya dari matahari dan bulan, wasara, dan jadilah keduanya itu katusti, seperti baskom. Jadi bulat tapi dia sudah tidak bercahaya seperti yang kita lihat sekarang ketika telah dari barat. Wajtama'a fi makanin wahidin, dan matahari dan bulan ini kemudian dia menyatu pada satu tempat. Jadi munculnya itu pada satu tempat. Kalau sekarang kan enggak, mataharinya siang, kalau bulan malam. Kama qala Allah taala, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa jama'a asy-syamsa wal qamar, dan Allah yang telah mengumpulkan matahari dan bulan. Berarti di Quran dah dijelaskan, Pak, ada waktunya nanti, yaitu pada hari kiamat matahari dan bulan itu disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalikal yaum, dan pada saat itu, maksudnya ketika matahari telah terbit dari barat, la yanfa'ul buka'u min ahlil ardi, tangismu, tobatmu, penyesalanmu sudah tidak ada artinya lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ja'atis syamsu wal qamaru ila wastis sama'i, ketika matahari dan bulan ini terbit dari barat, ketika dia sampai posisi di tengah, faja'a Jabrailu, kemudian datanglah malaikat Jibril
bi amrillahi, karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa raddahuma bi janahaihi ilal maghribi, untuk mengembalikan lagi matahari dan bulan ini kembali ke barat lagi dengan kedua sayapnya. Berarti terbitnya pada hari kiamat nanti itu, matahari dan bulan ketika terbit dari barat, dia tidak sampai ke timur, Pak. Dia hanya sampai di pertengahan saja. Berarti kalau pertengahan pas di atas gitu. Nah, di atas. Setelah sampai di pertengahan, barulah Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menggiring kembali matahari dan bulan itu agar kembali lagi ke barat. Digiring oleh malaikat Jibril dengan kedua sayapnya. Wa fil maghribi, dan di barat ini, tempat tenggelamnya dia matahari ini, babun, itu terdapat satu pintu, yuqalu lahu, yang dikatakan baginya babut taubati. Jadi ada satu pintu namanya pintu taubat. Wa tulu dalikal bab, sedangkan panjang pintu taubat ini masiratu sab'ina sanatan, itu sama dengan perjalanan 70 tahun panjangnya pintunya. Fasyamsu wal qamaru taghrubani ila zalikal babi. Nah, pintu taubat ini adalah tempat masuknya matahari dan bulan ketika telah digiring oleh malaikat Jibril kembali ke barat. Jadi dia hilangnya masuk ke pintu taubat ini, yang panjang dari pintu ini yaitu sama dengan perjalanan 70 tahun. Falamma ghuliqa babut taubati, tatkala pintu taubat ini kemudian ditutup setelah matahari dan bulan masuk, ba'da dzalika tatlu'u asy-syamsu wal qamaru minal masyriqi. Jadi pintu taubat sudah hilang, tidak bisa lagi kita bertobat, menyesal, tidak ada gunanya. Kemudian setelah itu muncul kembali matahari dan bulan ini dari arah timur, kama kana ila qiyamis saati, sebagaimana biasa sampai munculnya hari kiamatnya itu. Walakin al kiamatu, akan tetapi kiamat itu tadhur min ba'di dalika fi zamanin qalilin. Jadi setelah muncul dari barat, separuh perjalanan dikembalikan oleh malaikat Jibril, kemudian muncul dari timur lagi. Nah, munculnya dari timur ini itu masanya tidak lama, Pak. Zamanin qalil, masanya sebentar saja ketika muncul itu. Padahal ketika muncul dari timur ini, orang-orang yang ahli-ahli maksiat itu kembalian lagi, euforia lagi, kembali senang lagi. Kan ada jadi bulannya bukan kiamat, wah muncul lagi. Nah gitu, Pak. Padahal masa itu tuh tidak lama, sebentar saja. Perkiraannya kila idza wulidat farshu ahadin qabla ayyarkabu idza hamalaha qamatil qiyamah. Jadi perkiraannya sama seperti ketika ada kuda yang sedang melahirkan anaknya, anaknya belum sempat nyusu, ini munculnya ketika melahirkan matahari ini dari timur. Anak yang dilahirkan ini oleh kuda ini belum sempat nyusu ke induknya, kiamat dah datang. Itulah perbandingan yang dimaksud zamanin qalil ini. Sebentarnya ini sama dengan kita menyuapi anak kita makan, ketika mengambil nasi itu pas munculnya matahari kembali dari timur itu, tapi ketika mau disuap kiamat datang sudah. Berarti sebentar saja masanya, tidak lama. Itu perbandingannya kata ulama seperti itu, Pak. Selanjutnya, wal qamara qaddarnahu manazil hatta adakal urdunil qadim. Dan bulan qaddarnahu, kami yang telah menentukan kepada bulan, manazil hatta, terhadap garis edarnya, hatta ada, sehingga kembali bulan itu kal urdunil qadim, itu seperti tandan tua, tandan kurma yang sudah tua. Maksud di sini apa? Ini ada beberapa penafsiran, Pak. Wal qamara ini kata ulama bisa dibaca dua. Kalau yang biasa kita kan dibaca nasab, Pak.
wal qamara qaddarnahu manazila hatta. Jadi bisa dibaca dua, bisa Bapak baca wal qamara, bisa Bapak baca wal qamaru pakai dhammah. Qara'a Ibnu Katsir wa Nafi' wa ahlu Basra wal qamaru birraf'i, ketika dibaca rafa artinya dibaca wal qamaru liqaulihi ta'ala wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara, berarti wal qamaru ini kedudukannya menjadi mubtada, Pak. Dan adapun bulan qaddarnahu, itu kami yang telah menetapkan hu terhadap bulan. Nah itu kalau dibaca rafa, karena wawunya itu juga diatofkan ke lafaz wa ayatul lahumul lailu, itu kan ayatun bukan ayatal, maka diatofkan ke ayat sebelumnya, maka kedua itu bisa dibaca rafa. Kalau kita baca nasab bin nasbi liqaulihi qaddarnahu ay qaddarnal qamara manazilah, berarti wal qamara itu kedudukannya menjadi maf'ulun bihi muqaddam namanya dalam istilah nahwu. Jika yang kita biasa baca itu kan wal qamaru qaddarna pakai fathah, berarti qaddarnahu ini menjadi fi'il fa'ilnya. Sama kalau di Fatihah itu begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada engkau ya Allah, na'budu kami menyembah. Na'budu itu fi'il fa'ilnya, iyyaka itu maf'ulun bihinya, objek namanya itu, objeknya. Jadi objeknya didahulukan, Pak. Dalam tata bahasa Arabnya seperti itu. Berarti kesimpulannya di sini bisa Bapak membaca itu tidak salah dibaca wal qamaru atau dibaca wal qamara, sama saja itu. Alasannya seperti yang tadi itu, Pak. Itu dijelaskan juga di dalam surat Yunus. Idza saral qamaru ila akhirih manazilahu daqqah. Kemudian bulan ini menjadi lembut, Pak. Wa yasiru kal urjunil qadim. Lembutnya itu sebagaimana tandan dari kurma yang sudah tua. Kalau masih segar itu kan kurma itu, Pak, tandannya besar ya. Tapi ketika dia telah tua, sudah melayu, maka dia lemas, sudah ngecil gitu. Itu yang dimaksud. Itulah wujud dari bulan itu ketika telah hari kiamat nanti. Wa huwa audul idfil ladzi alaihi syamari. Jadi yang dimaksud urdunil qadim ini adalah tandannya kurma yang tempat menempelnya bunga-bunga dari buah kurma itu ketika masih berbunga. Fasyabbahul qamaru fi daqqatihi. Kemudian diperumpamakanlah bulan itu sebagaimana lembutnya dari tandan itu. Wasigharihi fi akhiril manazili kal urjuni. Maka jadilah dia itu seperti tandan tua yang sudah mengecil. Al-muradu bil qadim, yang dimaksud dengan lafaz qadim di sini kal urjunil qadim. Qadimnya ini maksudnya al-atiku, itu adalah tandan yang sudah tua, yang sudah lama. Itu ayat yang selanjutnya. La syamsu yang bagilaha, tidaklah layak, tidaklah pantas laha bagi matahari antudrikal qamara, untuk mendahului al-qamaru terhadap bulan. La yadkhulul naharu, tidak mungkin akan masuk waktunya siang alal laili, atas malam, qabla inqidaihi, sebelum tuntasnya siang. Maksudnya siang dan malam ini tidak akan pernah bentrok, Pak. Tidak akan pernah bentrok dia. Ketika dia masih waktu siang, baru jam 3 misalnya, kata malam, udah kau cepat habis kau yang siangnya, aku pengen muncul, kata malam. Enggak. Artinya ada waktunya masing-masing. Waktu siang itu masih, malam tak akan muncul. Tapi ketika waktu siang telah tidak ada, baru malam muncul. Itu maksud dari la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Itu yang dimaksud seperti itu. Bal huma yata'aqabani bihisabin ma'lumin. Bahkan mereka ini antara siang dan malam ini
itu saling menanti dia dengan hitungan waktu yang telah ditentukan masing-masing. Kalau belum sampai waktunya malam, maka siang pasti masih ada. Kalau belum sampai habisnya waktu malam, siang tidak akan pernah muncul. Begitu maksudnya. La yaji'u ahaduhuma qabla waqtihi. Tidak akan ada dia itu mendahului antara matahari dengan bulan ini sebelum sampai pada waktunya masing-masing dia harus muncul. Wa qila la yadkhulu ahaduhuma fi sultanil akhar. Dan dikatakan juga oleh ulama yang dimaksud la yadkhul di sini bahwasanya di antara malam dan siang itu tidak ada yang lebih berkuasa. Antara matahari dan bulan, antara siang dan malam tidak ada yang lebih berkuasa. Artinya malam tak bisa memerintah siang lebih cepat untuk habis waktu siangnya, begitupun siang tidak bisa memerintah malam untuk mempercepat masa malamnya. Tidak bisa. Fa'idha jatama'a, maka ketika antara bulan matahari ini menyatu, berkumpul, ai fa'idha adraka kullu wahidin sahibahu, ketika bulan datang kepada matahari, qad qamatil kiamatu, itulah tandanya bahwa kiamat itu benar sudah sampai. Wakilah, dan dikatakan la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamaru alla yatajami'u ma'ahu fi falakin wahidin. Mereka itu tidak akan pernah menyatu kecuali hari kiamat, tidak akan pernah menyatu pada satu garis edar, tidak bisa, karena masing-masing mereka itu punya garis edarnya masing-masing. Walal lailu sabiqun nahar, dan tidak juga malam akan mendahului siang. Wa kullum fi falaki yasbahun, dan semua itu ada garis edarnya masing-masing. Yasbahun, yang diantara mereka itu saling menghormati, saling mentaati. Ay la yattasilul lailu bil laili, artinya tidak mungkin ada malam disambung tambah malam lagi. Ini malam nih Pak, ternyata besok tidak muncul siang, lanjut ada malam kedua lagi, tidak ada. Bal yakunu bainahuma naharun, yang ada itu adalah ketika ada dua malam, maka di tengahnya itu akan muncul siang. Fasilun, yang menjadi pemisah. Walikulli wahidin minhuma, dan bagi setiap salah satu dari keduanya itu falakun azimun, itu terdapat garis edar azimun yang besar. Yajri fi dzalika kama yajril hitani fil bahri, yang mereka antara bulan matahari itu bergerak pada garis edarnya itu tidak akan pernah dia bertabrakan, karena ada garisnya masing-masing, sebagaimana tidak pernah bertabrakannya ikan-ikan yang ada di lautan atau di sungai. Kita tidak pernah mendengar ada ikan tabrakan Pak, tidak ada, karena ikan itu diberi insting melalui garisnya masing-masing oleh Allah. Bahkan ikan yang ada di akuarium sekalipun itu tidak akan pernah dia bertabrakan. Yang sering bertabrakan itu binatang ini, kata ulama, dijelaskan di kitab itu Pak, hanya satu saja makhluk Allah ini, binatang ini. Apa itu? Semut. Coba Bapak lihat semut itu, kalau bertemu pasti bertemu kepala loh, yang lain tidak ada. Kenapa itu bisa terjadi? Itu ada sejarah Pak, ada asbabul wurud, ada asbabun nuzulnya, dijelaskan di dalam kitab. Itu terjadi pasca ketika Nabi Nuh menaikkan semua makhluk ke atas kapal. Jadi kan semua makhluk ini sepasang-pasang naikkan, termasuk semut. Terus ketika kapal berlayar, Nabi Nuh ini memberi pengumuman, hei penduduk kapal, dilarang kalian mojok-mojok. Kata Nabi Nuh. Kenapa dilarang mojok pas dengan pasangannya? Karena Nabi Nuh belum tahu berapa lama kapal ini akan berlayar, takut beranak pinak. Kemudian nanti kapal, karena penghuninya semakin banyak, kemudian kapalnya akan karam. Maka tidak boleh berhubungan badan semua makhluk yang ada di atas kapal itu. Tetapi saat itu tiba-tiba si kucing berjalan di dek-dek kapal itu, melihatlah anjing lagi mojok dengan pasangannya.
dilaporkanlah oleh kucing ini kepada Nabi Nuh. Setelah dilaporkan, kemudian kucing ini dikutuk oleh Nabi Nuh ini. Makanya sekarang kucing itu kalau kawin dia mengkaung-kaung, Pak. Orang kawin ini biasa kan diam-diam bertapuk. Kalau kucing kan enggak, main kejar-kejaran dia kalau mau kawin. Itu karena kutukan Nabi Nuh. Sedangkan anjing dikutuk karena dia melanggar aturan Nabi Nuh, itu dikutuk ketika kawin, dia mengangkang kakinya diangkat sebelah. Itu jelaskan kitab seperti itu. Karena ada kejadian itulah kemudian ada pelanggaran di atas kapal itu, kemudian oleh Nabi Nuh semua kelamin makhluk yang ada di dalam kapal itu diambil semua. Ketika kapal telah menyandar, udah sampai, barulah diumumkan oleh Nabi Nuh kepada semua makhluk yang ada di atas kapal itu untuk mengambil kelaminnya masing-masing. Jadi setiap makhluk mengambil lah kelaminnya masing-masing. Ternyata ketika mengambil kelamin itu, kelaminnya ada yang tertukar, ada yang hilang. Yang tertukar yaitu antara kuda dengan kerbau. Jadi kelamin kerbau yang sekarang itu sebenarnya punya kuda, Pak. Yang punya kuda itu ada di kerbau. Makanya kerbau itu tak pernah dia itu senang, sedih terus. Oh, punya aku diambil gitu. Lain dengan kuda. Kalau kuda senang terus, cengengesan dia. Kenapa? Karena senang dia dapat yang besar panjang. Jadi aslinya kelaminnya kuda itu adalah yang ada di kerbau, sementara kelamin yang ada di kerbau itu adalah kelaminnya kuda itu. Terus yang hilang kelaminnya, karena ketika dapat pengumuman dari Nabi Nuh itu kemudian santai-santai, yaitu semut. Orang pada ngambil kelaminnya, semut santai-santai ngambil belakangan. Akhirnya ketika datang ke tempatnya itu kelaminnya udah ada lagi. Makanya semut itu sampai hari ini, kata ulama di dalam kitab dijelaskan, mereka ketika bertemu pasti beradu kepala lo. Apa bahasanya itu, Pak? Kata ulama kalau Indonesianya begini, ketemu dah? Enggak. Ketemu dah? Enggak. Itu aja bahasanya. Gitu. Itu penjelasan di kitab, Pak. Wallahu a'lam, karena saya juga baca kitab, karena saya juga bukan penumpang saat itu di kapal Nabi Nuh. Saya baca kitab aja itu. Itu ceritanya, Pak, seperti itu kisahnya. Tapi ini bukan dongeng, betul ada keterangannya di kitab itu. Seperti itu ceritanya. Jadi satu-satunya makhluk ketika bertemu dia itu beradu dulu, bertabrakan, itu adalah semut. Wa'lam, ketahuilah, ada adwus syamsi, sesungguhnya besarnya matahari. Ini akan kita membahas besarnya matahari. Matahari itu besarnya kayak apa sih? Mi'atun wa sab'una misla udmil ardi. Jadi besarnya matahari ini 170 kali dibanding besarnya bumi. Jadi 170 bumi baru sama dengan matahari besarnya, Pak. Wa admul qamari, sedangkan besarnya bulan sab'una misla udmil ardi, itu 70 kali besarnya bumi. Kalau matahari itu 170 kali lipat lebih besarnya dari bumi, kalau bulan itu 70 kali lipat lebih besar daripada bumi. Wa kana mutasawiyaini fil launi fil ibtida'il khilqati, dan matahari serta bulan ini itu sesungguhnya pada awal penciptaannya, warnanya dan sinarnya itu sama. Jadi sinarnya sama, Pak. Sinar bulan matahari ini sama aja pada awal penciptaannya. Falam tumayyiz al-lailu minan nahar, sehingga tidak bisa dibedakan antara malam dengan siang. Oleh karenanya fa'amarallahu ta'ala Jibril alaihi salatu wassalam, kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, fa'ata wa masaha wajhal qamari, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril dan diusaplah bulan itu, fasara nuruhu nuqsanan
dan kemudian bulan itu menjadi sinarnya itu berkurang, redup seperti yang sekarang ini. Wasawadul ladzi yara fi wajhil qamari, adapun garis-garis hitam yang ada di bulan yang kalau kita lihat sekarang itu adalah, kata ulama, yuqalu annahu min athari janahaihi alaihi salatu wassalam, itu adalah bekas dari usapan malaikat Jibril oleh sayapnya itu, membekas menjadilah goresan-goresan hitam yang ada di bulan sekarang itu, Pak. Jadi pertama, awal diciptakannya matahari dan bulan ini sama sinarnya, karena tidak bisa dibedakan antara siang dan malam, diusaplah oleh malaikat Jibril. Muncul yang sekarang ini adalah ada hitam-hitam, garis hitam itu karena bekas dari usapan malaikat Jibril dengan sayapnya pada saat itu untuk meredupkan bulan agar tidak sama sinarnya dengan matahari. Wa zada nur syamsi, kemudian redupnya sinar bulan itu ditambahkan lagi ke matahari, makanya matahari itu makin terang, bulan menjadi redup, gitu Pak. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahar mubsiratan, kemudian kami menghapus, yang dimaksud dihapus ini adalah sinarnya bulan, ini dalilnya Pak. Maka kami hapus, kata Allah, sinarnya bulan itu ayatan, sebagai tanda bagi malam, maka bulan menjadi tandanya malam. Wa ja'alna ayatan nahar, dan kami menjadikan terhadap matahari itu sebagai tandanya siang, gitu Pak. Mubsiratan, harus betul-betul jadi gambaran yang nyata pada kamu, makanya lafadznya mubsirah. Kalau bahasa Indonesianya sekarang, bahasa kerennya mubsirah ini Pak, observasi, penelitian. Jadi maksud dari ayat ini sudah cukup kalau memang kalian mau beriman, kata Allah. Sudah cukup menjadi tanda kekuasaanku kepada kalian untuk menyebabkan kalian itu beriman. Maka jadikanlah ini sebagai gambaran yang jelas bagi kalian, hai orang-orang yang beriman. Fa khalaqal qamara fis sama'id dunya, dan Allah menciptakan bulan ini di langit dunia. Jadi ketika diciptakan bulan ini berada di langit dunia, berarti langit yang pertama Pak, kalau langit dunia. Wa khalaqas syamsa, dan menciptakan matahari fis sama'ir rabi'ati, itu pada langit yang keempat. Bulan itu diciptakan langit yang pertama, kalau matahari diciptakan pada langit keempat. Jadi matahari itu tempatnya itu adalah di langit yang keempat. Kullu minhuma yajri fi falakihi, dan matahari ataupun bulan semuanya itu dia akan berjalan pada garis edar mereka. Yajtami'ani, dan mereka berdua ini, antara bulan matahari, akan berkumpul fi qurbil qiyamati, ketika kiamat telah dekat, kama bayyanahu, sebagaimana yang telah dijelaskan di depan tadi itu Pak. Jadi tidak akan pernah namanya bulan bertabrakan dengan matahari, bertabrakan dengan bintang, karena berjalan di garis edarnya telah ditentukan oleh Allah, manzilnya sudah, falaknya sudah ditentukan, kecuali dia ini nanti akan menyatu ketika telah sampai hari kiamat. Dan untuk melanjutkan ini, nanti kita ayat selanjutnya adalah wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhun. Sebelum saya akhiri, untuk Sabtu yang akan datang, dan insya Allah antara 2 sampai 3 Sabtu, saya minta izin dulu Bapak, tidak bisa mengisi, karena insya Allah saya tanggal 30 hari Jumat pagi saya akan berangkat umroh dulu. Jadi karena itulah kenapa ini saya sampaikan, karena kita beberapa bulan ini sering bersama Pak, saya menyampaikan ini di depan Bapak, ini duduk di atas gini, padahal yang di bawah saya ini yang sepuh-sepuh, bahkan saya yakin banyak yang lebih pintar dari saya. Saya ngomong berjam-jam kadang, jadi pasti ada lidah saya mungkin yang teledor, menyakiti salah satu di antara Bapak. Saya minta maaf, mohon doanya, mudah-mudahan
perjalanan saya selamat sampai kembali lagi nanti. Ketika ada salah baik yang kecil yang besar, disengaja tidak sengaja, saya minta maaf yang setinggi-tingginya. Saya izin dulu, mungkin beberapa Sabtu saya tidak bisa karena saya masih mau melaksanakan umroh. Demikian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau masih berada di atas kursi kita dan beliau mau berangkat umroh. Kami atas nama pengurus anggota mudah-mudahan mengucapkan selamat Pak Ustaz dan sahabat dari pergi sampai akhir, sampai kembali ke tempat nama dapat selamat, amin ya Allah, dan kembali untuk isi seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak-bapak sekalian, kita akhiri pertemuan kita ini. Ihdinas siratal mustaqim wa la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.